Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini dalam video ini yaitu tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan, di mana nanti dalam video ini banyak pemaparan tentang teori-teori perkembangan dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, poin pertama itu teori perkembangan menurut Imam Al-Ghazali yaitu rohani. Yang kedua, teori perkembangan menurut Arnold Gesell yaitu maturitas. Yang ketiga, teori perkembangan ekologi itu menurut Uri Bronfenbrenner. Yang keempat, yang terakhir itu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teori yang pertama menurut Imam Al-Ghazali yaitu teori kerohanian. Menurut beliau, pada diri manusia itu terbagi 4 atau terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan yang semuanya itu memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing, tentunya dengan berbagai ciri khasnya tertentu. Yang pertama menurut beliau itu dimensi rogawi atau yang disebut al-jisim atau jiwa. Yang kedua dimensi nabati atau al-natiyah. Yang ketiga dimensi hewani atau al-hayawaniyun. Dan yang keempat atau yang terakhir menurut beliau itu dimensi insani al-insaniyah. Nah, intinya setiap di diri manusia itu yang pertama kita tekankan di dimensi rogawi. Itu maksudnya jiwa. Jiwa itu atau badan kita terdiri dari 2 dunia yang berbeda. Jiwa berasal dari dunia metafisik atau bersifat imaterial, tidak berbentuk komposisi. Ini mengandung daya mengetahui yang bersifat bergerak dan kekal. Sedangkan badan merupakan substansi yang berasal dari dunia metafisik yang bersifat materi, berbentuk komposisi, dan tidak mengandung daya-daya dan tidak kekal. Jiwa ini merupakan subsistem atau jiwa atau yang disebut nafs, yang di dalamnya terdiri dari ruh, akal, dan kalbu. Yang semua itu merupakan daya seluruh penggerak anggota badan. Intinya hubungan antara jiwa dan badan dan gerak tingkah laku kita mempunyai 2 hubungan wujud dan aktivitas. Teori perkembangan maturitas Arnold L. Gesell ini merupakan teori yang kedua, di mana menurut beliau perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur, sejarah biologis dan evolusi. Spesies menentukan urutan tersebut. Tingkat kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan genotip anak menentukan individu, yaitu nenek moyangnya mempengaruhi latar belakang keturunan anak. Teori yang ketiga itu teori ekologi menurut Uri Bronfenbrenner, yaitu menurut beliau teori ini berfokus pada titik konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang
yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Teori Uri Bronfenbrenner ini membagi 5 bagian. Yang pertama, mikrosistem, di mana individu menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, sekolah. Yang kedua, mesosistem, terfokus pada hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman baik itu di sekolah ataupun di lingkungan-lingkungan yang anak temukan. Contoh, misalnya setingkat anak kelas 3 SMP nih, terus lulus masuk ke SMA. Nah, terus anak tersebut itu banyak diberikan kesempatan lebih banyak berkomunikasi dan mengambil keputusan, entah itu di rumah atau di kelas. Yang ketiga itu ekosistem, terjadi ketika pengalaman di setting lain, misalnya di mana murid tidak berperan aktif. Yang keempat, makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Yang terakhir, kronosistem adalah kondisi sisi historis dari perkembangan anak. Ini merupakan contoh susunan menurut Uri Bronfenbrenner. Ini susunan di mana makrosistem, ekosistem, mesosistem, mikrosistem. Nah, ini susunannya bisa kita lihat. Ini teori yang keempat menurut Jean Piaget. Menurut beliau adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya. Kita bisa ambil contoh anak kecil akan melihat contoh orang tuanya. Kita bisa lihat bersama-sama ini tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama sensori motorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional. Ini usianya 7 sampai 11 tahun. Yang pertama 0 sampai 2 tahun, yang kedua 2 sampai 7 tahun. Yang selanjutnya ini tahap operasional formal, ini dalam usia 11